Ya, pemirsa, kita masih bersama Bapak Trubus Radiansyah, analis kebijakan publik, dan kita masih membahas mengenai PSBL atau pembatasan sosial berskala lokal. Ini Pak Trubus masih bersama kami? Ya. Iya. Iya, siap masih. Iya, ini nanti untuk PSBL sendiri ini apa saja yang perlu dipertimbangkan faktor-faktornya? Iya, menurut saya PSBL ini yang perlu dipertimbangkan satu adalah partisipasi masyarakat. Jadi di situ ada satu kebijakan yang sangat bagus adalah PSM namanya kebijakan itu, yaitu peran serta masyarakat. Jadi nanti keterlibatan RT RW, tokoh-tokoh masyarakat dan termasuk di dalamnya tokoh keagamaan itu bisa setidak-tidaknya koordinasi ini nanti bisa ditingkatkan sehingga Pemprov DKI dalam hal ini ketika melaksanakan PSBL itu bisa betul-betul mempertimbangkan adanya keadaan yang ada di masyarakat. Artinya kondisi real ini kan, kebijakan ini kan sifatnya lebih mengarah ke bottom up ya, artinya ada di masyarakat bawah. Nah, karena itu persiapan yang paling pertama itu, kemudian yang kedua tentu bagaimana koordinasi antara pemerintah Pemprov DKI sendiri dengan unsur-unsur yang lain. Dalam hal ini adalah dinas terkait misalnya untuk daerah merah ini kan harus juga disediakan namanya transportasi kan ya, transportasi, sarana dan prasarananya harus mendukung begitu ya. Sarana betul harus itu, kemudian layanan kesehatannya juga harus benar-benar diperhatikan karena kan harus disediakan misalnya alat-alat tesnya gitu kan, tes PCR, termasuk sebelumnya juga tes rapid test itu harus dilaksanakan secara rutin, secara menyeluruh, dan memang kemudian ada yang ketiga adalah pemantauan. Jadi pengawasan yang intensif itu sebagai sarana bagaimana perilaku masyarakat itu bisa diawasi, karena kalau satu RW atau satu RW itu ditengarai banyaknya ODP PDP di situ, sebenarnya juga di situ ada juga ODP, OTG, orang tanpa gejala. Nah, orang tanpa gejala ini yang kemudian harus hati-hati karena dia dari daerah merah. Nah, ini yang kemudian nanti ketika yang bersangkutan OTG ini kemudian beraktivitas di tempat lain, lah ini yang membahayakan karena akhirnya menular. Nah, ini bagaimana nanti treatment dari Pemprov DKI agar para OTG ini dapat segera dites gitu. Jadi hasil tes PCR ini nantinya akan menentukan seseorang itu apakah dapat dikategorikan sebagai PDP atau sebagai orang yang sehat kan gitu. Nah, inilah untuk supaya PBL-nya jalan. Nah, di samping itu PBL ini juga harus didukung oleh jaring pengaman sosial yang baik, karena bagaimanapun juga kebutuhan masyarakat terkait kebutuhan dasar terutama dalam kehidupan sehari-hari itu ya harus disediakan kan gitu. Nah, jangan sampai kemudian orang nanti mau gara-gara PBL semuanya ditutup kan. Ini PBL ini kan kesannya seperti lockdown kan. Jadi lockdown, jadi ditutup. Nah, karena ditutup sehingga orang dari luar tidak bisa masuk, sementara orang dari dalam mau keluar juga sulit juga kan gitu. Tetapi sebenarnya Anda sendiri optimis tidak ini akan bisa diterapkan begitu ya, karena ini kan ada rencananya akan ada 62 RW dalam satu kelurahan. Iya, kalau misalnya dalam satu kelurahan itu setiap pembatasan setiap RW-nya itu jelas begitu ya, dan juga mungkin jaraknya agak jauh. Nah, bagaimana dengan kondisi yang padat penduduk begitu? Apakah nanti tidak akan bisa diterapkan? Ya, kalau untuk daerah padat penduduk memang sulit diterapkan itu. Jadi nggak akan efektif. Karena apa? Karena mobilitas masyarakat itu, mobilitas orang itu kan relatif tinggi ya. Misalnya di Jakarta ini ada daerah, kebetulan itu daerahnya banyak kan kampung-kampung gitu ya. Nah, kampung ini kan rumahnya berdekatan, sementara jalannya juga kecil gitu, mereka saling beraktivitas ya. Kalau misalnya mereka istilahnya di lockdown atau dikurung, di karantina, ya tentu kemudian mereka akan beraktivitas, akan keluar. Nah, ini yang menjadi masalah kan di situ. Nah, karena itu memang ini sebelum kebijakan ini jalan, tentu yang paling pokok adalah pengawasan. Bagaimana diawasi secara ketat, ya kan, secara tegas juga. Di situ Pergub 47 terkait dengan ini sanksi, pemberian sanksi terkait, kan ada Pergub 47 terkait dengan sanksi untuk PSBB. Itu kalau perlu diterapkan di situ untuk PSBL itu. Jadi
masyarakat atau warga masyarakat yang misalnya melanggar itu ya harus diberi sanksi. Misalnya mereka nggak pakai masker kalau keluar, lah itu harus segera dikasih sanksi saja gitu ya. Atau mereka tidak menerapkan physical distancing, jaga jarak secara baik. Tetapi memang ini sangat sulit untuk daerah-daerah yang kategori padat, dan saya termasuk pesimis ini bisa diterapkan secara baik ya. Karena apa? Karena dalam realitanya hubungan antar masyarakat ini mobilitasnya itu sangat tinggi ya, apalagi sekarang ini kita dalam posisi kan ya masyarakat itu kan panik, yang kedua adalah jenuh ya kan, frustasi, stres, dan ada lagi yang karena mereka kategori PHK ya tentu frustasinya sangat tinggi kan gitu. Jadi mau nggak mau juga karena faktor kebutuhan dasar dia akan beraktivitas keluar. Nah ini karena jaring pengaman sosial yang ada juga dianggap tidak mencukupi oleh masyarakat dalam kategori ini, karena untuk 62 RW itu kebanyakan adalah mereka MBR, Mbak. MBR itu masyarakat berpenghasilan rendah. Nah ini agak sulit itu ya untuk bisa mengikuti protokol, artinya dia punya kesadaran kedisiplinan yang tinggi. Padahal itu kan tuntutannya harus ada kedisiplinan yang tinggi karena penegakan protokolnya juga harus jelas. Nah selama ini kan tentu ini harus melibatkan tidak hanya Satpol PP, tetapi juga mungkin kepolisian, Babinsa ini juga dilibatkan semua itu. Jadi kesadaran masyarakat dari door to door ya, untuk para RT RW itu harus betul-betul menyampaikan kepada warganya bahwa ini wilayahnya kategorinya PSBL, sehingga selama dilaksanakan itu bisa mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Tetapi memang sulitnya adalah bagaimana memutus agar mereka tidak saling berkomunikasi, artinya dalam tidak saling bertemu, karena persoalannya kan kemudian ini secara fisik pada akhirnya mereka akan ketemu kan, dari mana, dari daerah merah ke daerah yang istilahnya hijau atau daerah kuning kan gitu. Jadi sebenarnya ini masyarakat itu akhir-akhir. Iya, sebenarnya Anda juga pesimis ya bahwa PSBL ini bisa diterapkan karena memang juga sulit juga untuk diterapkan, apalagi untuk daerah-daerah yang padat penduduk, dan sebenarnya juga PSBB ini juga untuk di stop juga agak sulit begitu ya Pak Trubus ya. Oke, nanti kita akan bahas ini lebih dalam lagi, tetapi kita harus jeda dulu sejenak. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Nusantara Petang. Dialog kami dengan Pak Trubus Radiansyah, analis kebijakan publik mengenai penerapan PSBL, akan kami lanjutkan usai jeda berikut ini.